Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahriyah dari PBA Lokal 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi. Pertama, pengertian korelasi atau dalam bahasa Inggris correlation berarti hubungan, pertalian, atau dalam pengertian lain korelasi umumnya dipahami sebagaimana hubungan atau saling berhubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi berarti hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation. Sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation. Yang kedua, arah korelasi. Yang pertama, korelasi positif adalah jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi tersebut berjalan paralel, artinya bahwa hubungan antar dua variabel atau lebih tersebut menunjukkan arah yang sama. Yang kedua, jika korelasi negatif adalah jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi tersebut berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Kemudian angka korelasi atau koefisien. Angka korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Jadi tinggi rendah, kuat lemah, atau besar kecilnya sebuah korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka atau koefisien yang disebut angka korelasi atau angka indeks korelasi atau coefficient of correlation. Kemudian bentuk-bentuk analisis korelasi. 1. Korelasi bivariate. Nah, analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana atau bivariate correlation, diantaranya Versant correlation, Kendall-Taubi, dan Spearman correlation. Yang kedua, korelasi ganda atau multivariate. Analisis korelasi ganda atau multivariance correlation adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel bebas atau independen atau X atau lebih terhadap variabel terikat dependent atau Y. Untuk langkah-langkahnya, kita buka aplikasi SPSS. Contohnya di sini adalah seorang peneliti melakukan penelitian tentang hubungan atau korelasi antara hubungan dengan prestasi belajar pada SMA sahabat, motivasi sebagai variabel independence atau X, dan prestasi belajar sebagai variabel dependent atau Y. Contohnya yaitu tulis pada kolom name responden pada baris kedua yaitu motivasi atau X ya, dan pada baris ketiga prestasi belajar atau Y. Nah, kemudian untuk type responden kita pilih string, desimal 0. Untuk label kita tulis responden pada baris responden. Pada baris motivasi kita tulis sama saja ya. Prestasi belajar.
columns responden 5 ya, dan motivasi dan prestasi belajar tetap 8. Untuk alive-nya kita pilih center. Untuk responden usernya kita pilih nominal, motivasi ordinal, dan prestasi belajar ordinal. Kita ke data view, kemudian untuk mengujinya kita buka data yang kita buka data di Excel, kemudian copy ya. Oke. Nah, untuk pengujiannya kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, copy semua, pindahkan ke kolom variables. Untuk correlation coefficient kita centang persen, dan untuk test of significance kita pilih detailed. Klik option, kemudian centang means, pada statistik centang means and standard deviation. Untuk missing values kita pilih exclude cases values, continue. Oke. Nah, untuk membaca analisis hasil korelasi, yang pertama kita lihat tabel descriptive statistik. Di atas dapat dianalisis. Dari tabel ini menunjukkan bahwa responden penelitian ada 10 yang dinyatakan dalam kolom N. Nilai kata-kata motivasi setiap responden adalah 30, motivasi 30, dan kata-kata prestasi belajar adalah 40. Nah, jika menafsir angka korelasi perhitungan, jika dilihat dari hasil perhitungan, maka korelasi antar variabel motivasi dengan prestasi belajar menunjukkan angka sebesar 0,422. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup dan searah. Ini berarti jika variabel motivasi tinggi, maka variabel prestasi belajar akan semakin tinggi pula. Untuk menentukan signifikan hasil korelasi, yang pertama kita tentukan hipotesisnya, yaitu HA. Itu adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar, sedangkan HU tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Patokan pengambilan keputusannya yaitu jika probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,05, hubungan kedua variabel itu signifikan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, hubungan kedua variabel tidak signifikan. Keputusannya terlihat angka probabilitas hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi belajar adalah sebesar 0,225. Angka probabilitas 0,255 itu lebih dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Nah, untuk menentukan keputusan uji hipotesis, yang pertama tentukan hipotesisnya HA, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar, dan HU tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Kriteria uji hipotesisnya, jika probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,05,
HO ditolak dan HA diterima. Jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, HO diterima dan HA ditolak. Nah, angka probabilitas dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,225. Sini itu lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.